Ya, kembali kru Ciblon ini ada di kolam renang Umbul Brondong di Kabupaten Klaten. Suasana sore hari seperti ini. Banyak anak-anak dan juga yang dewasa di tempat ini. Ya. Saya ketemu dengan Pak Hartono. Iya. Ya, ini keluarga bahagia yang saat ini sedang berrekreasi di Umbul Brondong. Nggak apa-apa ya Pak Hartono, saya syuting nggak apa-apa ya. Ya, saya cukup terkesan dengan Pak Hartono ini. Beliau sebelumnya tuh nggak bisa berenang. Lihat tadi sempat bincang-bincang, nggak bisa ya Pak. Awal mulanya nggak bisa. Ya, tapi terinspirasi teman-temannya itu kok pada bisa. Ya, beliau jadi pingin bisa berenang di usia yang sudah mau pulang deh. Kepala 5 bertekad untuk berlatih berenang. Nah, ternyata akhirnya juga bisa. Itu lihat itu. Beliau tidak lama menguasai keterampilan itu karena ada niat yang kuat. Ya, seperti itu. Jadi sebelumnya olahraganya itu jogging. Beliau kalau keliling Stadion Klaten, Stadion Trikoyo itu bisa sampai 15 kali putaran, itu kan luar biasa. Tetapi setelah merasakan berenang manfaatnya kok di badan terasa enak, segar, beliau kecanduan. Sekarang olahraganya lebih banyak berenang. Mungkin ada yang penasaran, terus latihannya gimana? Dari nol sama sekali nggak bisa berenang. Bahkan Pak Hartono itu sebenarnya trauma, mau pulang. Ya, ada ini ketemu Genta mau pulang. Iya ya Mbak Titin. Sebenarnya beliau itu trauma dulu, pernah di kolam renang sama temannya itu dijoroke ya, maksudnya bercanda ya, memang seperti itu nggak boleh sebenarnya. Maksudnya bercanda, dijoroke, akhirnya gelagapan di kolam yang dalam. Nah, akhirnya lama terus tidak berani ke kolam renang lagi. Tetapi begitu dia bisa mengatasi traumanya, ternyata cepat menguasai. Ini gayanya sudah lumayan ya, gaya dada seperti ini. Kalau seusia Pak Hartono yang sudah 50 tahun lebih usianya, ini sudah luar biasa ini. Nah, beliau dilatih seorang instruktur renang juga, namanya Pak Bowo, anggota TNI. Ya. Proses bisa berenang seperti itu, Pak Hartono. Proses bisa berenang seperti itu berapa kali, Pak? Dari nol kan? Dari nol. Beliau benar-benar latihan dari nol. 10 kali datang bisa. 10 kali, ya. Pertama kali suruh ngapain Pak sama pelatihnya? Suruh indelep-indelep gitu. Nah, itu maksudnya adalah latihan penyesuaian nafas. Jadi respon tubuh terhadap air pertama kali harus dilatih dengan cara ambil nafas, keluarkan di dalam. Ambil nafas melalui mulut, keluarkan di dalam melalui hidung. Dan itu harus dilakukan berulang kali sampai refleks ya Pak ya. Sampai refleks, jadi tidak lagi berpikir. Karena kalau masih pemula itu kadang-kadang kebalik. Takut perasaannya di dalam air itu seperti mau tenggelam saja perasaannya, padahal mungkin kolamnya masih dangkal. Ya, seperti itu. Ayo Pak, gerak lagi Pak. Maaf ini di Plekoto. Nah, beliau kadang-kadang juga berenang pagi. Jadi jam 5 ada ke kolam renang. Jadi kalau nggak niat kan nggak mungkin. Jadi kata kuncinya orang kalau pengen bisa, dia itu harus punya tekad, harus punya niat yang kuat. Nah, beliau mulai gaya dadanya itu sudah lumayan ya. Jadi ritmenya itu sudah dapat. Yang paling susah menguasai berenang untuk dapat mencapai jarak yang jauh, durasi yang lama, itu menguasai ritme pernapasan. Gaya dada harus
nafasnya mengikuti irama gerakan tangan dan kaki. Itu beliau udah dapat sampai sana. Bayangkan dari nol sama sekali nggak bisa berenang. Kalau dia punya tekad, keinginan itu bisa. Nah, beliau sudah lebih dari separuh kolam renang itu. Ayo balik lagi Pak Hartono, semangat. Ya, balik lagi ke sini. Ke sini bersama istri dan keponakan. Ini istri beliau, rumahnya di Seragu, Klaten. Nah, tuh Pak Hartono datang ke sini. 10 kali pertemuan ya. Itu luar biasa ya. Jadi dari nol, apalagi dengan trauma terhadap air. Memang teorinya yang pernah mengalami trauma itu harus diakrabi. Kalau kita trauma terhadap air, terus tidak berani ke kolam renang, trauma itu akan terbawa seumur hidup, selamanya. Tapi kalau trauma itu didekati, diakrabi, dipelajari, akhirnya hilang traumanya. Ya. Nah, beliau sudah bisa seperti ini, bagus sekali. Ya, sekarang menjadi tren orang-orang yang sudah dewasa mempelajari renang, tujuannya adalah untuk terapi. Tapi di samping untuk terapi, olahraga renang memang memiliki banyak keunggulan dari olahraga yang lain. Di renang, tubuh kita itu ditopang oleh air, sehingga sendi-sendi, khususnya sendi lutut, ya, bagian tungkai, itu tidak terlalu terbebani dengan berat tubuh kita. Pada saat kita berenang, nafas kita juga diatur, ya. Orang berenang itu berbeda pengaturan nafasnya dengan olahraga yang lain. Kalau olahraga yang lain, mereka kalau terengah-engah ya ambil nafasnya semakin cepat. Tapi kalau di renang, meskipun kita terengah-engah, pernafasannya tetap diatur. Seperti itu. Kalau kita rutin olahraga renang, kebugaran tubuh kita pasti meningkat, dan renang adalah satu-satunya olahraga yang di situ tidak membebani sendi sehingga terancam berbagai macam cedera. Gerakan renang itu kan halus, tekanannya ditahan oleh air sehingga sendi-sendi kita itu tidak terjadi benturan. Jarang orang olahraga kok cedera, itu jarang sekali. Beliau juga bersama orang tua tercinta yang ada di sini, di Darmo ini. Nah itu, jadi kalau awal mula belajar harus bisa mengapung, gerakannya harus santai, tidak tergesa-gesa. Sebenarnya kan kita itu kuat, menahan napas sampai 1 menit itu kuat. Tapi kalau di dalam air kecenderungannya baru 15 detik itu sudah pengen ambil nafas. Sebenarnya 1 menit itu kuat, bahkan lebih. Mereka yang tidak terlatih pun kuat. Ini Pak Hartono ini sudah cukup santai gaya renangnya. Saya lihat ini santai aja, dia tidak tergesa-gesa. Ambil nafas pakai mulut, keluarkan melalui hidung di dalam. Ketika badan meluncur di dalam air, sebenarnya itu kesempatan kita untuk istirahat, menghemat tenaga. Dan beliau sudah separuh lebih sampai di sana, separuh jalan. Artinya kalau orang itu punya niat, usia itu bukan masalah. Kalau kita punya keinginan, tekad, pengen berenang, mulai dari usia berapapun itu bisa dilakukan. Sudah ada bukti nyata. Nah, ini kalau rutin, dia kuat nanti. Saya usia 59 tahun, berenang dengan santai, rileks, 1 jam saya kuat. Tidak usah pakai berhenti, 1 jam. Nah, seperti itu. Kalau lari itu sudah lututnya udah teklok. Oke, terima kasih semua yang telah ikut menyaksikan kegiatan kerujukan
Ciblon di Umbul Brondong pada sore hari ini. Nah, sudah 12 itu Pak Hartono sudah sampai di ujung kolam sebelah sana. Kita lihat, nah, beliau sudah sampai sana. Oke, terima kasih.